Tangkapan layar percakapan driver ojek online Afan Kurniawan. Ini beredar sebelum Afan meninggal kalau nggak salah ya. Ya. Ada percakapan Afan dengan beberapa lain, dan itu sempat beredar. Ini gimana ceritanya nih? Jadi ini muncul di X ya Bang ya. Ada foto Afwan. Kemudian ini di X ada, di TikTok juga ada. Nah, di situ menggambarkan terungkap narasinya ya, terungkap chat terakhir Afwan ke customer sebelum dilindas rantis Brimob. Kita coba dengar aja ya. Nah, di situ di video pendek itu ada foto Afwan, kemudian ada kayak screenshot tanya jawab. Tanya jawab Afwan Kurniawan, tapi tanggalnya di situ adalah Jumat 29 Agustus. Nah, halo Kak, mohon ditunggu ya, sesuai ya Kak ya. gitu. Di mana Kak? Halo. Nah, seakan-akan Afwan nggak jawab lagi gitu. Oh, ini dia mau ngambil momen karena waktu itu Afan katanya terlindas ketika dia lagi mau nganter makanan Ya, kan? nah narasi ini yang kemudian diceritakan dalam bentuk video pendek tadi, disambungin chat tadi, dan dianggap sebagai ini loh screenshotnya Afwan ketika peristiwa itu terjadi. Nah, faktanya ini Afwan kejadiannya itu Kamis, sementara screenshotnya itu Jumat. Jadi ini nggak masuk akal. Masuk akal. Karena Afwan terlindas itu Kamis malam. Ya? Dan di video ini di screenshot itu Jumat. Friday 29 Agustus. Jadi ya nggak match Bang. Jadi tidak ada hoax yang sempurna ya Bang. Tidak ada fakta yang kami temukan dalam informasi ini. Informasi screenshot percakapan Afwan dengan customer itu tidak sesuai rentetan waktunya. Afwan meninggal hari Kamis, history chatnya itu hari Jumat. Nah, kecuali handphone dia maju sendiri. Dia maju sendiri gitu. Atau arwahnya Afwan yang WA. Iya bisa jadi. Jadi bukan cuma hoax yang tidak ada hoax yang sempurna. Kejahatan juga nggak ada yang sempurna ya. Karena kayak yang di Mojokerto ya, ada ojek online ya kalau salah. Dia kan ojek ya, membunuh pacarnya di kos-kosan ya sampai 65 potongan ya, mau dimutilasi ya. Mau dimutilasi 65 potongan, dan ketahuan juga. Sebagiannya udah dicuci, disedem rinso sampai hancur, tinggal tulang-tulangnya, kemudian disimpan di laci. Ya, ketahuan juga akhirnya. Ketahuan juga. Satu lagi itu sebenarnya waktu saya belajar cek fakta ini Bang, ada sebuah fakta ketika kita bawa handphone. Ya. Itu sebenarnya dari teori triangulasi di teknologi telekomunikasi, itu bisa mendetek posisi kita ada di mana ketika kita bawa handphone. Ya. Misalkan saya nih, nomor saya belakangnya 773 gitu ya. Nah, ketika saya di sini dan tiba-tiba di sini ada terjadi tindak kejahatan gitu ya. Nah, logikanya polisi itu bisa meminta data dari operator pakai triangulasi tadi. Titik GPS ini nomor siapa yang ada di sana yang ada pada di titik itu. Iya. Yang terjadi pembunuhan itu misalnya. Iya, jam berapa, jam segini, siapa yang ada di sana. Itu akan ketahuan. Iya. Nah, triangulasi itu sebenarnya bisa dilacak gitu. Begitu juga yang ada di penjarahan-penjarahan itu. Penjarahan Rumah Sahroni, Uya Kuya. Siapa aja yang waktu itu aktif ya? Aktif ada di sana, handphonenya ada di sana. Itu bisa di tracking gitu, nomor siapa aja yang di sana. Dan kita nomornya udah ke tracking semua, udah daftar semua kan. Saya pernah dengar itu juga tuh. Jadi waktu itu mantan penyidik KPK siapa namanya? Novel Baswedan. Dia cerita, waktu saya jadi polisi, saya pernah mengungkap satu pembunuhan di hutan. Tidak ada saksi, tidak ada tanda-tanda apapun. Pokoknya tiba-tiba ada orang meninggal diperkosa. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh kita polisi? Kita cek yang ada
nomor handphone di radius Iya, itu. iya. Nomor siapa? Kita minta sama provider, dapatlah, ketangkep orangnya. Akhirnya tinggal tanya aja, kamu di sana ya? Kamu di sana nggak Iya, ngapain gitu? Ngau kan gitu. Jadi Sebenarnya itu juga bisa terjadi kalau kita mengungkap kayak Arya Daru ya. Iya. Di hari itu Nomor siapa yang ada nomor di sana? siapa aja yang ada di situ selain nomor anggota kos ya. Andai kita punya akses ke operator gitu ya. Iya. Sayangnya kita nggak bisa. Sayangnya kita nggak punya akses. Jadi sesimpel itu sebenarnya ya. Sesimpel itu, termasuk Arya Daru, termasuk juga yang penjarahan itu ya, untuk Iya. ngedetek siapa sih yang berada di pertama kali di Iya, sana iya, gitu. iya. Itu bisa dicek. Kan katanya ada dalangnya, ada kode-kodenya kan ketahuan sebenarnya. Iya. Dan apalagi saya pernah punya temen, Bang. Suaminya selingkuh, pakai ordal, nanya titik GPS suami saya sekarang di mana? Oh, iya? Dikasih, Bang. Plek, bener. Dia berada di lokasi itu gitu. Di kamar berapa? Ya. Detail lagi. Jadi ya tragis ya akhirnya mereka harus ribut ketika digerebek gitu kan, datang ketemu. Aduh. Karena memang ketahuan kan GPS nomor itu ada di mana. Jadi memang teknologi, kalau kita bawa handphone, semua bisa mengetahui keberadaan kita. Ada di suatu negara ada orang ditangkap keberadaan karena pakai Waze. Waze ya. Waze kan ketahuan kan. Kita kan Benar. kalau pakai Waze itu kita tuh tahu orang yang pakai Waze di jalan itu siapa aja. Siapa aja ya. Kita bisa berkomunikasi Benar. sebenarnya gitu. Jadi dia kabur mungkin dia nggak tahu jalan nih pakai Waze. Bahkan pernah juga kan ketika satu gembong narkotika atau teroris, aku saya lupa, di hutan Brazil, di salah satu hutan di Amerika Latin sana, akhirnya ditangkap oleh polisi setelah seorang jurnalis mewawancara dia karena fotonya dikirim gitu ya. Nah, berbekal foto itu polisi mudah mengejar dia. Oh iya. Jadi jurnalisnya melongo aja, lo bisa ketangkap. Iya. Ternyata gara-gara foto dia. Foto dia. Iya. Karena bisa di tracking GPS di mana dia ngambil foto waktu itu. Berarti handphone jadul Lebih lebih aman. aman ya sebenarnya. Tapi tetap aja untuk triangulasi dia yang Tetap bisa ya, kalau bisa. triangulasi tetap bisa. Cuman kalau untuk mendeteksi secara digital aja nggak bisa. Ya. Karena dia di posisi GPS ini, karena ada tiga, katanya ya, handphone kita itu mendetek 3 sinyal BTS. Oke. Nah, jadi untuk kita bergerak, 3 BTS ini akan mengikuti posisi kita. Oke. Jadi seharusnya Arya Daru ataupun yang di rumahnya yang menjarah rumah kemarin itu bisa dilacak siapa yang berada. Sama itu juga berarti Anda juga mesti berhati-hati kalau misalkan Anda punya handphone, kemudian handphonenya dibuat rekaman, terus rekaman rumah, rekaman Anda lagi orang rumah lagi misalkan habis mandi, apalah hal yang tidak senonoh gitu. Kemudian nomornya Anda buang, terus handphonenya Anda jual. Anda merasa bahwa gambar udah dihapus kok. Itu bisa direcovery. Itu masih bisa pakar telematika masih bisa manggil. Jadi mungkin di Google Image-nya udah Anda hapus, tapi ternyata di handphone kita tuh ada tempat tempat penyimpanan lagi tuh. Gitu. Jadi kalau dia jago, dia bisa recovery lagi dan muncul lagi semua gambar dan video. Jadi sebaiknya saya udah bilang sama Furkon juga nggak usah lah video-video yang kurang bagus lah gitu di handphone. Apalagi kalau handphonenya masih pengen dijual gitu. Makanya saya kalau punya handphone saya nggak jual, langsung kasih saya aja. Saya rendam aja gitu. Atau dikubur lah, nggak usah dikasih orang. Dan lebih bagus emang nggak usah gonta-ganti handphone kecuali handphonenya rusak ya. Ada satu lagi ketika zaman-zaman 2019 itu Bang, ketika aksi massa seperti kemarin 2019 itu reformasi di korupsi ya. Iya. Itu kan banyak juga penangkapan aktivis yang dilakukan oleh kepolisian. Nah itu untuk aktivis nih gitu ya, harus hati-hati juga untuk menyimpan informasi dalam handphonenya gitu ya. Karena jika ada informasi-informasi yang sensitif, itu kita bisa kena undang-undang ITE, bisa
bisa kena undang-undang pornografi gitu ya. Jadi sehat digital itu penting. Walaupun kita orang-orang yang berada di lapangan gitu ya, kadang-kadang menerima video macam-macam dari mana yang gitu kita download dari grup misalnya, dari grup, atau kita ingin dapat informasi sesuatu, kita nggak harus memaksa kita harus mendownload banyak video gitu ya. Sampai kita lupa yang kita download udah terlampau banyak gitu. Iya, nah segera kalau yang video-video sensitif itu dihapus gitu ya. Karena ketika kemudian ya maaf kata kita ditangkap polisi, diperiksa dan di handphone kita diambil, bisa kalau misalkan ada pornografi dan ada transfer lewat ketahuan bahwa kita pernah forward gitu ya. Itu bisa kena pasal lah gitu ya. Kena pasal. Hati-hati karena dianggap kita menyebarkan informasi palsu atau informasi yang tidak senonoh kepada orang lain. Oke, ada tangkapan layar percakapan driver ojek online Afan Kurniawan yang sedang berkomunikasi dengan customernya. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Terakhir.